Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anatawa Aziza Des. Artinya apa? Perkenalkan, namaku Aziza. Nah, itu bahasa apa? Bahasa Jepang. Nah, karena ibu mau membacakan buku yang ditulis oleh orang Jepang. Judulnya Nenek adalah seorang putri Kaguya, karya Motoko Matsuda, yang diterbitkan oleh Toyota, yaitu PT Sugiti Creatives. Ya, dengarkan ya anak-anakku. Oke. Nah, di sini tokohnya itu ada yang bernama Saki-chan. Siapa? Saki-chan. Anak-anak Jepang namanya siapa? Saki-chan. Dengerin ya. Itu dia rumah nenek. Saki-chan berseru dari dalam mobil. Sekarang aku kan sudah kelas 1 SD. Ini pertama kalinya Saki-chan menginap sendiri di rumah kakek nenek. Nah, si Saki-chan mau nginap di rumah kakek nenek. Ketika mendekati rumah tempat ayah dilahirkan, ayah berkata, "Saki-chan berani menginap sendiri? Setiap tahun saat musim rebung tiba, biasanya kita datang berkunjung. Pada kunjungan kali ini, ibu tidak ikut karena tidak bisa cuti dari pekerjaannya. Kakek nenek kan sudah tua dan rebung harus dipanen setiap hari. Saki-chan bisa bantu mereka panen ya." Saki-chan memiringkan kepalanya tanda ragu. "Selamat datang Saki-chan." Suara siapa itu? Iya, nenek langsung memeluk erat cucunya. Sinar mentari pagi terasa menghangatkan hati. Dengan cekatan, nenek menyuguhkan teh yang disajikan bersama yomongi dango. Nah, ini makanan khas Jepang ya. Kalau di kita mah apa? Mochi. Apa? Mochi, kesukaan ayah. Menjelang petang, ayah beranjak pamit. 5 hari lagi ayah jemput ya. Iya ayah. Saki-chan menjawab singkat sambil melambaikan tangan ke arah ayah. Tadi kata ayahnya berapa hari mau dijemput? 5 hari. Coba angkat tangannya 5 gimana? Iya pinter. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak terasa hari telah petang. Di luar langit gelap gulita membuat suasana semakin temaram. Matahari mulai tenggelam. Tandanya malam. Matahari tenggelam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kukuk, 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 kukuk. Hari ini benar-benar menyenangkan ya, karena cucuku ada di sini. Suara siapa tadi? Nenek. Suara nenek memecah keheningan. Kakek nenek kedatangan seorang asisten yang lucu menggemaskan. Besok kita siapkan rebung untuk dijual ke pasar ya. Mendengar apa yang diucapkan kakek, Saki-chan menjadi ceria kembali dan bersemangat untuk membantu kakek nenek. Berbaring di futon, Saki-chan berusaha memejamkan mata. Sebelum tidur, kita baca buku cerita dulu yuk. Memang nenek selalu membacakan buku setiap kali ia menginap. Pada zaman dahulu kala, di suatu tempat, nenek mulai mendongeng. Saki-chan mau bobo. Kalau mau bobo harus berdoa. Gimana coba doa sebelum tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika. Ya Allah, dengan menyebut aku hidup dan dengan menyebut namamu aku mati. Iya, kalau udah bangun gimana doanya? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati dan kepadanya kami kembali.
Pagi pertama, Saki-chan terbangun oleh riuhnya kicauan burung. Ada yang bisa bunyi burung gimana? Itu mah ayam. Nah, itu suara burung. Dari dapur terhirup aroma sup. Sesudah makan, ayo kita ke bukit, ajak kakek agar nenek dan Saki-chan segera bergegas. Lihat, rebungnya sudah menyembul, sahut kakek. Mana kakek? Saki-chan penasaran. Kakek memegang cangkul dan mulai menggali. Wah, besar sekali. Rebung yang dipanen kakek terlihat berat dan sedikit tersapu tanah. Nenek memungut rebung hasil panen satu persatu. Lihat, di sini juga ada. Suara Saki-chan jernih dan menggema di perbukitan. Saki-chan hebat ya, bisa memanen banyak rebung. Kakek yakin suatu saat Saki-chan akan jadi orang sukses. Nenek kerap bercerita tentang masa lalu. Dulu ketika kecil, ayahmu sering ikut lomba panen rebung dan menjadi juara pertama loh. Saki-chan pun merasa dirinya memiliki bakat seperti ayah. Pagi kedua, mana jarinya 2? Bahasa Inggrisnya apa 2? 1, 2. 2 itu tuh. Saki-chan terbangun oleh suara hujan. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun, tidak terkira. Cobalah tengok, dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Pohon bambu akan tumbuh semakin subur karena hujan ini, ujar kakek sambil menatap arah bukit. Bagaimana kalau kita coba pergi saja ke sana dengan berjas hujan? Ujar kakek sambil melirik wajah cucunya. Nenek menggelengkan kepala tanda tidak setuju. Hari ini kita istirahat saja ya. Rintik air hujan masih terdengar. Hujan masih terus turun. Pagi ketiga, mana jarinya 3? Bahasa Inggrisnya apa? 1, 2, 3. Akhirnya hujan reda dan mentari kembali bersinar. Pasti banyak pucuk rebung baru bermunculan. Kakek mendaki bukit dengan bersemangat. Awas licin, hati-hati. Terdengar suara nenek memperingati. Bruk! Wah, di belakang kakek, nenek jatuh terpeleset. Nenek baik-baik saja kah? Saki-chan dan kakek menghampiri untuk membantu duduk. Pinggang nenek terkilir kah? Tidak ada tulang yang patah kah? Tanya kakek secara bertubi-tubi karena panik. Wah, gawat, rebung harus dipanen hari ini juga, ujar kakek sambil menghela napas. Maaf ya, jadi merepotkan, sesal nenek. Saki-chan, tolong bantu kakek ya. Nenek akan tunggu di sini. Di sini sendirian, nenek berani? Tanya Saki-chan. Tidak apa-apa, nenek akan berdoa, jawab nenek sambil menyatukan kedua telapak tangannya. Rebung tumbuh di sana sini. Rebung yang dipanen Saki-chan besar dan berat sehingga ia terengah-engah saat mengangkutnya. Hasil panen Saki-chan banyak ya. Untung ada kamu yang membantu, ujar nenek saraya tersenyum. Pagi hari keempat, mana jarinya 4? Iya, 1, 2, 3, 4. Apa bahasa Inggrisnya? 1, 2, 3, 4. 4 itu 4. Nenek duduk dengan berlipat kaki. Tadi neneknya kenapa? Jatuh, terpeleset. Waduh, kaki nenek membengkak. Jika ada tulang yang patah bisa bahaya. Kakek lekas-lekas menelepon rumah sakit. Saki-chan, nenek pergi ke rumah sakit dulu ya. Naik bis di halte dekat rumah, ujar nenek sambil tersenyum kecil. Saki-chan menatap ke arah rumah sakit dari balik rumpun bambu di atas bukit dekat rumah. Semoga kakek cepat sembuh. Mata Saki-chan berkaca-kaca karena iba terhadap nenek. Besok ayah akan datang menjemput. Kakek menepuk pundak Saki-chan. Ayo kita semangat panen rebungnya ya, supaya nenek senang. Dulu sewaktu kecil nenek dijuluki Putri Kaguya loh. Wah, nenek adalah Putri Kaguya, suara Saki-chan
mencerminkan kekaguman. Nenek merupakan putri tunggal, lahir dibesarkan di sini. Sewaktu nenek kecil, semua orang memujinya sebagai anak yang lucu, menggemaskan. Katanya sedari kecil nenek selalu bermain di dalam hutan bambu. Oleh karena itu, semua orang menyebutnya Putri Kaguya. Putri apa? Putri Kaguya. Kakek bercerita seraya tetap menggali rebung. Setibanya di rumah, nenek sedang memasak di dapur dan kakinya terbalut perban. Tadi nenek kemana? Ke rumah sakit. Habis berobat kakinya habis jatuh. Kalian sudah pulang ya? Ketika Sakichan memeluk nenek, celemek nenek beraroma rebung. Kaki nenek baik-baik saja kok, tidak sampai patah tulang. Nenek sedang membuat oleh-oleh untukmu besok. Rebung sedang direbus di sebuah panci besar. Ini adalah malam terakhir Sakichan menginap. Nenek akan bacakan sebuah dongeng seraya mendekap sebuah buku cerita yang sepertinya sangat berharga. Dongeng mengenai Putri Kaguya. Kakek mengangguk-angguk. Pada zaman dahulu kala, di suatu tempat, hiduplah seorang kakek nenek tua petani bambu. Suatu hari dari dalam hutan terlihat sebatang bambu yang memancarkan sinar menyilaukan. Nenek mulai membacakan dongengnya. Putri Kaguya menjelma menjadi gadis yang sangat cantik, mempesona. Hanya dengan memandang, suasana hati pasangan kakek nenek itu menjadi bahagia. Pada suatu malam purnama, manusia dari kahyangan datang menjemput Putri Kaguya. Menaiki kencana terbang, lalu lenyap ditelan kegelapan langit malam. Nenek terlihat lega setelah selesai mendongeng. Sakichan berkata, Putri Kaguya cantik ya nek. Nenek juga dulu seorang Putri Kaguya kan? Sesaat setelah menatap cucunya, nenek tertawa senang dan berkata, hahaha, itu kan hanya cerita dongeng. Putri Kaguya itu adalah putri yang bisa membuat para orang tuanya menjadi lebih bersuka hati. Kamu juga sebetulnya Putri Kaguya loh. Ia sangat terpesanjung dipuji demikian. Tapi menurut Sakichan yang lebih pantas disebut Putri Kaguya adalah nenek. Karena nenek sangat laten merawat bambu, bahkan bambu liar sekalipun. Katanya sejak kecil nenek disebut Putri Kaguya ya. Nah, nenek tersenyum dan melanjutkan tidurnya. Pagi hari kelima, mana 5 jarinya? Iya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu 5. Nah, Sakichan terbangun oleh suara mobil. Ayah datang bersama ibu. Akhirnya kalian sampai juga. Kakek nenek menyambut dengan bergegas. Nenek, apa kabar? Ibu bertanya kepada nenek. Maaf ya, jadi membuat cemas. Mumpung masih pagi, ayah akan bantu panen rebung karena tadi malam pasti rebung tumbuh bermunculan di sana sini. Sakichan anak pintar ya, karena sudah kerja keras bantu kakek nenek. Puji ayah sambil mengusap-ngusap kepala putrinya. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi. Ngomong-ngomong, rebung bisa dimakan mentah juga loh, ujar kakek sambil berjalan cepat. Kalau begitu, nenek akan bersiap-siap menyiapkan masakan lebih awal untuk makan siang. Nenek pun mengenakan celemeknya. Hore, Nek, ayah juga akan panen rebung loh. Sakichan terus berceloteh. Di pelosok bukit, mentari pagi memaparkan kilau emas cahayanya. Ceritanya selesai. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.